Oke, kemudian kalau kita pakai peta kontur, peta kontur ya, misalkan fungsi XY, fungsi dua peubah, dan ada C ya, di mana C ini adalah konstanta. Himpunan semua titik XY di mana fungsi bernilai C ya, ini bisa kita tuliskan pasangan berurut XY demikian hingga fungsi XY sama dengan C. Nah, ini kita katakan sebagai kurva tingkat atau level curve dari fungsi f. Nah, kemudian himpunan kurva-kurva tingkat tersebut kita katakan sebagai peta kontur atau kontur map. Nah, contohnya berikut. Nah, di dalam suatu permukaan ya, itu kadang-kadang kan mempunyai ketinggian yang berbeda-beda. Nah, contohnya dalam gambar berikut kayak seperti gunung gitu ya. Nah, di mana permukaan gunung tersebut ya, kalau kita potong-potong menurut ketinggian-ketinggian yang berbeda-beda ya, misalkan ini berapa nih, 100 feet ya, 100 feet, 200 feet, 300 feet sampai 6 feet ya, itu kita potong-potong. Nah, kemudian kita buat peta konturnya masing-masing ya. Nah, itu kalau kita gambarkan peta konturnya ini ya, ini peta kontur gitu ya. Sedangkan ini kan level curve ketika dia jadi satu ya. Nah, ini peta kontur masing-masing untuk nilai Z-nya masing-masing yang berbeda-beda. Nah, ini misalkan lagi skala peta kontur dari fungsi X sama dengan 4X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, kita bisa gambarkan, nah, kalau misalkan X-nya 0, Y-nya 0, nah, maka kan Z-nya juga sama dengan 0. Berarti ada di sini, di posisi di bidang XY ini, bidang XY, atau Z sama dengan 0 ada di sini. Nah, kemudian untuk nilai X dan Y naik lagi gitu ya, untuk nilai X dan Y naik nilainya gitu ya. Nah, diperoleh misalkan K-nya sama dengan 1 gitu ya. Nah, itu berada di sini. Kemudian K sama dengan 2 gitu ya, misalkan. K sama dengan 2, 3, 4. Ini sampai berapa? Sampai 6 ya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Jadi kalau kita gambarkan masing-masing nilai K tersebut gitu ya, kemudian kita lihat dari atas ya, jadi hasil apa namanya, kurva potong gitu ya, dipotong di permukaan tersebut menurut nilai K yang berbeda-beda, kemudian kita lihat dari atas, nah menjadi peta kontur seperti ini gitu ya. Jadi ini peta konturnya begini, kita jadikan dalam satu grafik, satu gambar. Contoh lain, misalkan fungsi X sama dengan Y kuadrat dikurangi X kuadrat. Nah, kalau kita gambarkan ya, nah cara menggambarnya gimana? Yaitu bisa kita masukkan nilai X dan Y-nya serta Z-nya ya, bisa dari tabel tadi gitu ya, atau bisa dibuat peta kontur seperti ini gitu ya. Nah, misalkan untuk melihat peta konturnya, berarti kan mencari nilai Z-nya itu berapa. Misalkan X-nya 0, Y-nya 0, nah berarti kan Z-nya sama dengan 0. Itu dia berada di sini. Ya. Kalau Z-nya 0, nah berarti kan X kuadrat sama dengan Y kuadrat. Nah, jadi minus X kuadrat ini kan bisa pindah ke ruas kiri. Jadi X kuadrat tambah Y kuadrat itu kalau kita gambarkan grafiknya dalam bidang XY, dalam sumbu XY ya, itu dia berupa garis ini, kan gitu ya. Oke. Kemudian kalau kita naikkan atau kita isi beberapa nilai untuk X dan Y gitu ya, maka akan diperoleh kurva-kurva ini gitu ya. Nah, sehingga
peta konturnya di sini. Ini sebetulnya ya hasil dari kita masukkan beberapa nilai X dan Y-nya di sini gitu. Contoh lain, misalkan fungsi X, Y sama dengan mutlak dari sin X, sin Y. Nah, itu ternyata dia berupa seperti ini ya, karena mutlak berarti kan nilainya selalu positif. Berarti dia berada di atas bidang XY. Sehingga Z-nya hanya bernilai positif. Kalau kita lihat peta konturnya seperti ini. Ya, atau kalau kita lihat dari atas ya, ini peta konturnya ya tadi ya. Nah, ini level curve ya. Level curve ini peta kontur. Nah, sebetulnya peta kontur ini juga sering kita lihat sehari-hari ya, biasanya terdapat dalam peta ya, atau atlas. Nah, di mana dalam peta tersebut ya, itu kan ada beberapa warna, yang warna tersebut bisa menunjukkan ketinggian permukaan tersebut. Gitu. Oke, kemudian ini beberapa contoh peta kontur yang lain. Nah, ada Z sama dengan cos Y, Z sama dengan sinus dari akar X kuadrat tambah Y kuadrat, Z sama dengan cos XY, Z sama dengan 5, E pangkat X sin Y, Z sama dengan XY kali E pangkat minus setengah X kuadrat plus Y kuadrat, Z sama dengan XY. Jadi ini masing-masing level curve atau kurva tingkat serta peta konturnya atau kontur mapnya. Oke, kemudian kita lanjut pada fungsi 3 peubah. Nah, sebetulnya analog juga dengan fungsi 1 peubah atau fungsi 2 peubah, terutama untuk menentukan domain. Nah, berarti kita harus cari dalam fungsi X, Y, Z tersebut apakah ada bentuk akar, apakah ada len, apakah ada pembagian dengan 0 gitu ya. Atau maksudnya ini fungsi rasional gitu ya. Kalau fungsi rasional berarti kita lihat lagi bagaimana penyebutnya. Berarti dalam hal ini kan penyebut tidak boleh sama dengan 0. Nah, kalau untuk penggambaran grafik gitu ya, untuk fungsi satu variabel, nah itu kan kalau kita gambarkan berupa satu garis atau kurva gitu ya. Untuk fungsi 2 variabel, kalau kita gambarkan dia akan berupa suatu permukaan. Ya, permukaan itu bisa bidang datar ya, kalau variabel-variabelnya linier, atau bisa permukaan lengkung. Nah, sekarang merupakan fungsi 3 peubah. Nah, kalau kita gambarkan seperti apa gitu ya. Nah, dia paling kita bisa menggambarkan level curve-nya ya, atau peta konturnya. Karena kalau kita gambarkan fungsi, katakan W sebagai fungsi dari X, Y, Z. Nah, itu kemampuan kita terbatas ya untuk menggambarkan dimensi yang lebih dari 3 gitu. Ini maksudnya dimensi 3 X, Y, Z. Nah, contohnya berikut ya. Tentukan domain dari fungsi X, Y, Z. Akar dari 1 dikurang X kuadrat dikurang Y kuadrat dikurang Z kuadrat. Nah, karena di sini ada bentuk akar, nah berarti yang di dalam akar itu harus lebih atau sama dengan 0. Nah, sehingga domainnya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat kurang atau sama dengan 1. Nah, berarti ini adalah domain. Jadi kita hanya bisa gambarkan domainnya, di mana gambar domain dari fungsi 3 peubah ini berupa ruang dalam dimensi 3. Contoh, misalkan W sama dengan akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Nah, karena yang di dalam akar ini kebetulan baik X, Y maupun Z-nya ini semuanya kuadrat. Nah, berarti
domainnya adalah semua bilangan real X, Y, maupun Z. Gitu ya. Entire space. Ya. Sedangkan range-nya, kita lihat nilai W-nya. Nah, W-nya ini kan sama dengan akar dari apa gitu ya, akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Sehingga range-nya di sini adalah 0, mulai dari 0 sampai tak terhingga. Nah, fungsi berikutnya W sama dengan 1 per X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Nah, dalam ini juga begitu nih. Kebetulan si penyebut ini X, Y maupun Z-nya semuanya kuadrat gitu. Nah, berarti tidak berarti nggak apa-apa sih nilai X, Y maupun Z-nya itu negatif, boleh-boleh aja kan gitu ya. Nah, sehingga domainnya adalah semua bilangan real X, Y, Z kecuali X0, Y0, Z0 itu. Nah, sehingga domainnya adalah X, Y, Z tidak sama dengan 0, 0, 0 gitu. Nah, berarti maksudnya di sini adalah entire space kecuali titik 0, 0, 0. Itu ya. Sedangkan range-nya, nah berarti antara 0 sampai tak terhingga. Gitu. Nah, jadi di sini kan di titik 0 sendiri kan tak terdefinisi ya. Nah, berarti range-nya di sini 0-nya nggak ikut. Tapi setelah 0, antara 0 sampai tak terhingga. Oke, kemudian W berikutnya, W sama dengan X, Y, ln Z. Nah, kalau kita perhatikan fungsi berikut, di sini ada ln. Nah, berarti kita lihat si dalam ln, dalam hal ini adalah Z. Z-nya ini berarti harus lebih dari 0. Karena Z lebih dari 0, maka domainnya ini ya berarti setengah ruang aja, bagian atas. Gitu ya. Dengan range minus tak hingga sampai tak hingga. Ya, karena nilai W-nya ini boleh berapa aja. Ya. Oke, berikut latihan untuk menentukan domain. Nah, kemudian pemahaman dari peta kontur fungsi tiga peubah ya di sini. Grafik Y sama dengan Fx adalah kurva dalam ruang 2. Ruang 2 maksudnya bidang datar ya. Bidang XY. Sedangkan grafik Z sama dengan fungsi XY adalah permukaan dalam ruang 3. Ruang 3 di sini maksudnya dimensi 3, di mana ruang tersebut sumbu-sumbunya adalah sumbu XYZ. Maka banyaknya dimensi yang diperlukan untuk grafik-grafik ini adalah satu lebih banyak daripada banyak peubah bebasnya. Gitu. Nah, sehingga tidak ada cara membuat grafik fungsi lebih dari 3 peubah karena memerlukan ruang 4. Nah, kalau ruang 4 berarti kan melebihi ruang dimensi 3. Namun demikian, jika K adalah konstanta, maka grafik fungsi X, Y, Z sama dengan K ini merupakan permukaan dalam ruang 3 yang disebut sebagai permukaan level atau level surface ya, dengan konstanta K gitu. Jadi kita hanya bisa gambar untuk K-nya tertentu saja. Oke, kemudian ini diminta menggambarkan level surface ya. Nah, ini contoh. Misalkan X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Ini yang ini tadi ya. Oke. Nah, ini pembahasannya ini ada. Sama dengan, misalkan sama dengan K gitu ya. Nah, berarti kita gambarkan suatu bola ya, bola. Kalau K-nya 0 berarti titik. Kalau K-nya 1 berarti bola berjari-jari 1. Kalau K-nya 2, nah berarti bola berjari-jari akar K gitu, dan seterusnya. Sehingga kalau kita gambarkan level surface-nya seperti ini, maka dia berbentuk
bola-bola banyak gitu ya. Bola dalam bola dalam bola dalam bola dan seterusnya. Oke, berikutnya kalau Z kuadrat dikurangi X kuadrat dikurangi Y kuadrat sama dengan K. Nah, ini kita gambarkan untuk K yang kurang dari 0, K sama dengan 0, dan K lebih dari 0. Maka dia bentuknya berbeda-beda. Ya. Kalau yang K kurang dari 0, ini merupakan hiperbolida atau hiperboloid satu lembar. Gitu ya. Nah, kalau K sama dengan 0, ini dia permukaannya berupa permukaan kerucut ya, dua kerucut ya. Sedangkan kalau K-nya lebih dari 0, maka permukaannya berbentuk paraboloid. Ya, atau hiperboloid dua lembar. Ya, jadi kalau hiperboloid itu merupakan dua paraboloid yang saling belakangi. Kemudian berikut diminta menggambarkan level surface. Ya, baik, alhamdulillah materinya sampai di sini. Untuk latihannya perlu ya kita bahas ya, dicoba dulu. Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.